Total dari awal sampai akhir itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Iya. Persiapan hampir 3 tahun, ekspedisinya 4 bulan. Iya. Akhirnya saya terhindar. Cedetar. Jadi nggak jadi ditarik, terus ibaratnya dia terpental. Oh, aku nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke, nih sob, spesial di malam kali ini gue masih berada di Jogja nih. Lebih tepatnya di salah satu homestay Joglo Puluwatu. Nah, tempat ini tuh cocok banget nih buat teman-teman semua yang pengen menginap di hotel ataupun homestay yang bernuansa rumah Jogja. Pokoknya keren dan nyaman banget nih. Wajib buat teman-teman semua cobain menginap di Joglo Puluwatu. Dan spesial juga nih di malam kali ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber pendaki senior yang melakukan ekspedisi ke gunung yang berada di Papua nih. Wah, aku penasaran apa yang bakal diceritain di malam kali ini. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Om Dono. Malam. Apa kabar nih Om? Kabar baik. Alhamdulillah Om, sehat ya Om ya. Waduh Om, terima kasih banyak Om Ya. udah mau meluangkan waktu dan berbagi kisah pengalaman pendakiannya. Ya. Ini ekspedisi di tahun 1999. Ya. Berapa lama Om di sana pada saat itu? Itu total jenderal itu 4 bulan. 4 bulan. PP. Jadi kita pendakian itu dalam rangka ekspedisi pendakian Merah Putih 2. Pertanyaan saya nih Om, pada saat di lembah Danau, ini dikepung dan diserang Ya. oleh sosok penunggu gunung sana. Ya. Perasaan pada saat itu seperti apa Om? Campur aduk. Keringet dingin. Terus rasa takut yang jelas. Ya. Terus melihat nyata. Jadi rupa dari makhluk tersebut itu saya melihat. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Nah, itu yang mengerikan di situ. Oke, Om, kita tahan dulu Om ya. Oke. Saya penasaran apa yang bakal Om ceritain selama 4 bulan di sana. Pasti bukan cuma itu aja ya, ngalamin kejadian horornya ya. Pasti banyak juga nih di hutan Papua ya. Yang penuh kaya akan sumber daya. Sumber daya alam bagus, terus di sana burung, Iya. hewani, terus istilahnya itu tumbuh-tumbuhan apa semua itu langka semua ada di sana semua. Oke. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, Om Dono, silakan Om. Di sini saya akan menceritakan pengalaman di Puncak Jaya di Papua. Itu dulu namanya Irian Barat. Jadi dulu itu Pak
Soeharto yang memberikan nama tersebut karena Irian Barat ikut NKRI gitu. Terus itu di tahun 1999. Wow. Setelah krisis moneter tahun 98. Dan alhamdulillahnya itu saya dengan budget yang minim banget itu sampai puncak jaya gitu di tahun itu juga. Awal mulanya itu ada ide ke sana itu, nah itu di teman kakak angkatan saya, itu senior saya itu, dia ekspedisi ke Kinabalu. Oh, oke. Tahunnya 1997. Naiklah ke Kinabalu, teman-teman senior saya. Akhirnya sukses, sampai ke kampus lagi, selamat. Terus dia ceritakan. Terus ekspedisinya itu namanya Ekspedisi Merah Putih 1. Oh. Jadi ke Kinabalu itu. Tapi saya dengar cerita-cerita itu, semua fasilitas di sana itu sudah seperti wisata pendakian gunung. Jadi kita bayar berapa, terus ada pendampingan dari sana, di atas ada hotel itu. Udah. Nah, dari situ saya punya sama teman, istilahnya itu kepengen mengembangkan ilmu kepecinta alaman itu. Nah, kita ke Karten aja, Bang. Wow. Apa ke Puncak Jaya apa ya? Aku pengen esnya. Kita kalau belum ke sana, istilahnya di lingkungan pencinta alam itu, ya istilahnya itu masih kurang. Nah, terus punya ide, disampaikan ke rektor dulu, Pak Hairudin, rektor 3 kami yang menaungi mahasiswa itu unit kegiatan mahasiswa. Nah itu nggak taunya dia pensiunan ABRI, dia kolonel. Nah dia seneng. Oke kalau gitu lanjut aja. Terus langkah pertamanya gimana gitu. Oke kita bisa audiensi. Terus ada dulu yang mendukung kami itu sebelumnya Federasi Panjat Tebing Indonesia itu terbentuk. Nah itu ada istilahnya kelompok kumpulan gitu. Dia juga ekspedisi di tahun 1989. Nah itu jadi ketemu, terus ngobrol itu 1 malam. Saya bertiga, terus ngobrol-ngobrol gitu, terus dikasih lihat foto-foto, tambah kepengen di sana gitu. Udah, kita bikin ekspedisi Merah Putih 2. Nah, terus kalau hanya ekspedisi kita pikir-pikir lagi, itu nggak ada dukungan yang mesti. Dukungan dalam arti ya dukungan finansial, itu nggak ada. Nah, terus gimana kalau pakai bakti sosial? Nah, oke, pakai bakti sosial kita bikin proposal dulu. Pakai proposal, terus masuk ke dinas kesehatan, terus dinas dulu itu Menpora, terus ada lagi Mabes ABRI, Mabes Polri, tapi sebelumnya kita masih ke Koramil. Jadi di urutan bawahnya itu masuk ke Koramil, audiensi, terus kita mau bikin program seperti ini, dia dukung. Nah itu cita-cita itu di tahun 1997, terus ngurus di tahun 1998 dan mendakinya itu di tahun 99. Jadi prosesnya panjang. Nah itu saya senang sekali itu ketika dapat tanda tangan dari Lanut Adi Sucipto. Dia dukung penerbangan kami. Nah itu untuk mendapatkan tanda tangan itu sulitnya minta.
Jadi beberapa kali itu kadang-kadang datang ke Jogja nggak bisa karena dia ada kegiatan lain. Akhirnya itu bisa tanda tangan dan kita udah mulai administrasi sudah semua lengkap, baru fisik. Nah, di fisik itu kita setahun. Jadi sambil ngurus, sambil juga untuk materi ke sananya, untuk perlengkapan di sana. Nah, untuk istilahnya itu kalau zaman dahulu tuh untuk perlengkapan sangat-sangat sulit. Nah, itu ya kalau nggak ini sih kita tuh dapat kalau dulu itu owolan. Sekarang thrifting. Iya. Nah, itu dulu berburu itu Oke. untuk perlengkapannya. Jadi dapat celana salju, jaket bulu angsa, ada Gore-Tex. Nah, itu udah seneng banget. Dan istilahnya pendakian itu tuh kita itu belajar untuk teknik-tekniknya di zaman di era itu sangat-sangat kurang. Jadi saya tuh belajar ketika misalnya ada film, nah itu aja misalnya download atau dulu tuh masih ada CD. Iya. Sebelumnya CD itu ada kaset apa gitu loh. Nah, video. Nah, itu dapat dari temen yang di luar negeri. Nah, itu dapat terus ditonton gitu. K2 sama judulnya itu Thin Air. Nah, itu film yang mendaki di Everest. Nah, itu sampai yang ada beberapa banyak korban itu. Nah, dari situ kita kadang-kadang untuk fisiknya itu ke Sumbing, ke Sindoro, itu terus, dan jarang sekali saya ke pantai. Dan dulu itu masih berpendapat itu kalau ke pantai dengan MDPL yang 0 itu membuat susah nanti pas di ketinggian untuk aklimatasinya. Gitu. Nah, terus seperti itu, terus kita sudah mengumpulkan juga untuk bakti sosialnya. Tim itu terbentuk itu tadinya awal mulanya itu 12. Terus disaring dapat 9. Yang satu itu dia memang tim surveinya, tim duluannya. Jadi terkadang itu dia kan orang Papua kebetulan. Ya, jadi dia ada di Jayapura keluarganya. Nah, itu senior saya namanya Olap Ansaka. Nah, itu orang Papua yang sudah lama kuliah di Jogja. Istilahnya itu kalau Jogja itu udah tempat mainnya dia. Dan itu yang bikin kita itu tambah semangat. Nah, berkat dia pun untuk lobbynya ke Gubernur Irian dulu itu karena di keluarganya ada kerabat yang gubernur. Dulu itu masih Barnabas Webu. Barnabas Webu masih ada kerabat dengan dia gitu. Itu di Sentani. Jadi pokoknya kalau kamu mau ekspedisi bisa, saya dukung gitu. Nah, itu berkabar terus kami juga istilahnya itu cari sponsor. Cari sponsor itu sampai saya laporan ke Menpora, kebetulan itu ada proposal juga di Menpora itu yang Indosiar. Indosiar kan pernah menayangkan di Puncak Jaya itu untuk kita mau masuk ke mulai TV gitu, ada pendakian ya. Nah, itu ketumpuk proposalnya. Yang dicari proposal kita, nggak taunya dia di atasnya. Yang diambil dia. Nah, terus udahlah nggak apa, yang penting kita jalan terus. Nanti cari istilahnya kalau orang Jawa itu ya rezeki nggak kemana, kita terus jalan gitu loh. Nah, terus udah gitu, oke. Nah, jalan, siap, terus naik Hercules dari Halim.
Jakarta. Jadi dari sini, dari Tugu, naik kereta. Nah, cerita di kereta itu, orang-orang kereta itu, penumpang lain itu bingung lihat kami. Jadi saya antar, itu kan dibuat satu kloter, itu bawa tim kami yang tim surveinya. Sudah 2 minggu kemudian Herculesnya bawa yang 4. Nah, terus baru yang satu. Kloter satu lagi yang 5. Iya. Nah, gitu. Yang kita antar itu kan satu orang bawa sekitar 5 sampai 6. Jadi totalnya itu ada tas itu 17 tas. Wah. Travel bag, carrier, Iya. daypack, tuh. Tadi dan satu kloter itu isinya 17. dan itu sak gerbong diisi tas kita semua, dan itu membuat orang heran. Nah, terus sampai di transit di sana, kebetulan ada di Jakarta ada transit. Nah, terus kalau yang tim saya tim ketiga dari ekspedisi itu di 2 minggu kemudian langsung nginep di rumah saya. Nah, gitu. Terus yang tim yang bakti sosial itu ada di teman di Bogor itu pada saat itu. Terus langsung ke Halim, langsung terbang ke sana. Ketemu nanti di tempatnya Jayapura, di tempatnya Bang Olaf itu, Olaf Arsaka itu di situ. Nah, terus di tim kami juga seperti itu. Adalah 2 minggu kemudian terus, dan itu anak tim kami itu yang berangkat itu seneng banget. Wah, pokoknya makan. Dan untuk perlengkapan semua 2. Jadi misal sepatu itu ada 2. Terus sleeping bag 2. Dan alat masak semua 2 gitu. Yang berlebihan itu memang jaket. Jaket satu orang hampir 5. Karena kita merasa kita belum tahu medannya di sana, terus nanti cerita-cerita yang didengarkan itu sangat-sangat ekstrim. Ya udah, akhirnya kita bawa krampon juga, terus bawa kapak es gitu. Nah, terus bawa perlengkapan panjat juga. Nah, di situ kami, jadi teman-teman Jakarta itu tiap harinya ngumpul. Sebelum pendakian, kan itu ada 2 hari, 2 malam untuk jadwal yang ke sana. Jadi ketimbang nanti telat itu mendingan nginep aja di tempatmu, Don. Oh iya, nggak apa-apa. Akhirnya terus satu ruang tamu itu isinya tas. Dan banyak teman-teman SMA atau SMP datang ke sana. Wah, ini mau kemana ini? Dan pada saat itu ekspedisi ke sana itu apa ya, istilahnya itu banyak orang yang belum tahu. Banyak orang yang belum pendakian itu seperti apa. Ya gitu. Saya sekali juga gitu, dan sampai di Halim itu semua itu lihat kita naik Hercules. Orang tim kami itu belum pernah naik pesawat semua. Dan gambarannya itu Hercules itu kalau di TV itu bisa main kartu, luas tempatnya, enak pokoknya gitu. Nah, itu bawa kartu apa semua, nggak taunya sampai di sana, bah, ini kayak truk. Jadi kami itu istilahnya itu salah persepsi lah. Nah, jadi di sana itu pas kebetulan di Hercules kami itu ada bantuan yang ke Ambon, itu isinya logistik. Ada rambutan, ada beras, ada minyak. Nah, itu di peti-peti itu di tengah, taruh di tengah, terus kami di pinggir-pinggir. Dan itu istilahnya itu, dia dapatnya berdiri ya berdiri, dapatnya duduk ya duduk, gitu. Nah, itu berangkat dari Halim itu jam 4 pagi. Terus nggak taunya itu di 1 jam perjalanan
krunya ngelihat, wih, baling-balingnya mati satu, tangan bisik-bisik dengan kru lain. Baling-balingnya mati satu. Waduh. Aku sempat ngerti, baling-balingnya mati satu, ini gimana ini? Katanya turun bener, di Malang itu. Dan turun, penumpang disuruh transit dulu, dikasih tempat yang agak nyaman. Nah, itu bongkar muatan. Terus Hercules itu diganti. Dan itu membutuhkan waktu 2 jaman. Bongkar pasang itu, terus kembali terbang lagi. Dan alhamdulillah aman. Aman, karena Hercules itu harus isi istilahnya itu bensin. Aftur itu adanya di Ujung Pandang. Jadi kayak transit gitu, isi bensin, isi aftur, antaranya 1,5 jam. Terus terbang lagi ke Ambon. Nah, di Ambon isi itu. Nah, terus teman saya itu yang namanya Joni Ambon, itu dia mengeluh, dia udah panik, dia udah istilahnya itu, waduh, aku harus pulang, aku nggak bisa ngikutin ekspedisi. Gitu, karena keluarga saya itu ikut dalam kerusuhan Ambon itu. Gitu. Nah, dia pokoknya harus tinggal di bandara itu. Pokoknya aku nanti nyusul kalau ini kerabat saya sudah tidak terjadi perang antar etnis itu. Nah, itu. Ya udah, akhirnya ya udahlah, gak apa-apa, nanti saya tunggu di sana. Akhirnya naik ya, sebenarnya kekurangan 1 orang jadi agak pincang di dalam ekspedisi. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, kita tetap lanjut kan. Nah, terus lanjut ke Ambon. 2 jam penerbangan. Itu sekitar jam 4:30. 4:30 sudah sampai mau mendarat di Timika. Ada lampu isyarat. Itu tidak boleh mendarat di Timika. Dan ini kenapa kok nggak bisa mendarat? Itu jam 6 lewat berapa menit? Antara 10 menitan sampai 15 menitan. Itu nggak boleh. Aku heran. Nah, setelah mau turun, dia naik lagi. Hercules itu. Kita bingung kemana ini. Terus ada kebetulan itu kalau pesawat Hercules itu ruang COVID-nya itu nggak ada itunya. Terbuka lah. Nah gitu. Terus ada obrolan tentang nggak boleh mendarat di Timika. Akhirnya dia ke Biak. Di Biak itu nggak taunya itu lapangan udara militer di sana. Udah turun di situ, udah agak malam sekitar jam 7-an. Terus turun. Nah kita kebingungan buat transitnya di mana. Terus dan itu hanya ada beberapa penjaga bandara. Nah, kalau kru dari Hercules dia ada mes sendiri. Nah, sementara kami itu yang ada di Hercules itu hanya beberapa ini aja, istilahnya penumpang. Nah, kami itu saking mau ngiritnya karena ya itu hanya ada duit tabungan itu 1 orang 500.000. Tabungan 500.000 pokoknya. Nanti dibagi 2, yang 500.000 itu ada pendakian sama bakti sosial, udah dibelikan logistik apa semua. Dan paling sanggunya itu di rumah itu dikasih bekal sama orang tua. Itu gak seberapa. Istilahnya untuk beli permen aja. Dan dari kampus juga gitu. Dikasih
ini ada dana cuman hanya untuk beli permen aja. Nah itu udah akhirnya kita kebingungan, terus ada satu gudang nggak dikunci, jadi make sampingnya itu penutupnya itu hanya kawat-kawat zaman dulu yang kotak-kotak besar gitu, kawat-kawat itu. Nah terus separuhnya itu pakai triplek keliling, atapnya pakai seng. Akhirnya ada ruang nggak ada itu, kita di sini aja lah. Ya udah, akhirnya itu di situ satu malam. Dan kendalanya di situ itu banyak nyamuk. Wah, kami nggak bisa tidur. Wah, ada bisa tidur cuma tidur ayam lah istilahnya. Terus akhirnya di situ udah ada kemungkinan gejala-gejala sakit malaria. Ada tim yang kena di situ. Cuman pada saat itu pagi udah, wah cerah, pokoknya berangkat. Nggak taunya itu jalurnya pesawat Hercules itu ke Timika dulu baru ke Jayapura. Jadi pas di situ tambah serengnya itu, kita lihat jendela itu ngelewatin Puncak Jaya, lewatin Kartens piramid, set, dan itu pas cerah. Wah itu sini hatinya, waduh, ini udah pokoknya sampai situ, harus sampai situ. Di tahun itu. Nah, terus sampai di Jayapura, kita masih transit juga di situ. Karena transit, karena ada surat yang dari PT Freeport Jakarta harus dikonfirmasi ke PT Freeport di Timika, baru nanti surat tembusan itu mengizinkan kita naik ke pendakiannya lewat Freeport. Seperti itu. Jadi kita nunggu seminggu di situ. Nah, itu tim udah kumpul semua di situ. Nah, tiap harinya itu ada kasus sakit malaria. Jadi tim itu satu merinding, panas dingin, hawanya panas. Akhirnya masuk puskesmas. Puskesmas periksa, nah, terus kasih obat, gram-gramnya itu 500 gram. Wah, tidak. Sembuh ini, sakit satu lagi. Sembuh ini, sakit lagi. Dan itu seminggu itu. Dan itu akhirnya, pokoknya bisa berangkat, bisa dipaksain pokoknya. Akhirnya yang terakhir itu ya, udah pokoknya sehat nggak sehat terus berangkat. Sambil yang sehat itu ngurus ke gubernur. Di Gubernur Irian Jaya itu. Jadi kita minta dukungan yang jelas itu fasilitas. Karena dari Jayapura ke Timika itu masih ada penerbangan dan harganya itu pakai merpati itu ya hitungannya cukup mahal. Sekitar 800 ribuan satu orang. Gitu. Jadi kalau dikalikan 8 orang, waduh, pahit gitu. Nah, terus akhirnya gubernur mau audiensi dengan kami, nah, terus menerima dengan baik, terus dia, saya respect banget sama ekspedisi yang dijalanin ini, saya dukung. Akhirnya gubernur mau, istilahnya, kamu tak belikan tiket mau nggak? Gitu. Jadi gubernur lihatnya itu dari sisi kita bakti sosial. Bakti sosial itu ada vitamin yang kita bagikan, terus ada pakaian layak pakai. Jadi pakaian layak pakainya itu dulu dikumpulkan ketika anak-anak kos itu udah bosan pakai. Ada anak mapala itu banyak, akhirnya kumpul banyak. Terus dari percetakan buku dan tas yang isi 17 itu ada buku, ada vitamin, yang banyak buku dan
pakaian layak pakai. Iya, iya. Wah itu. Nah terus akhirnya ke sana. Tapi ada cerita lucu tuh ketika dulu pemuda-pemuda sana tuh demo di pelataran kantor gubernur di Papua. Iya. Nah itu sekarang kita mau Papua itu memisahkan diri dia berpendapat gitu. Pas kebetulan aku yang ngurus surat itu sebelum ketemu itu udah dicegat sama pendemo-pendemo. Saya berseragam pencinta alam. Nah, saya dituding dia tidak suka. Papa dari mana? Oh dari Jawa ya. Jawa itu penipu. Orang-orang Jawa itu tipu-tipu semua. Wah, sampai dipegang. Oke. Wah, dipegang pokoknya mau istilah kalau diantemi lah. Dipukul. Dipukul. Terus ada yang satu nyaut gitu. Pukul saja. Ya. Terus yang satu bunuh saya. Pokoknya sini udah pucet, udah istilahnya itu udah. Apakah saya bisa selamat dari ini? Karena yang di sana itu kita nggak tahu budaya sana. Oh. Kita datang nggak tahu ini orang-orang bagaimana, orang Papua itu tingkah lakunya gimana, kita belum belajar itu. Nah, akhirnya saya ada teman, terus saya bantu istilahnya lobby-lobby. Saya mahasiswa Jogja. Nah, terus saya dari Universitas Proklamasi Yogyakarta. Saya mahasiswa. Nggak taunya itu semua ngerangkul, kasih salam semua. Langsung kayak buat barisan gitu, salam. Wah, ini kenapa ini? Kakak mahasiswa Jogja hebat. Nah gitu, pokoknya hebat. Wah, malah diajak ngobrol. Oh, udah langsung didudukin sini di pelataran itu. Di pelataran ada anak tangga masuk ke kantor gitu. Wah, di situ sudah. Wah, bagaimana kabar Jogja gini. Wah, soalnya dia di Jogja itu kalau perkumpulan mesnya di Jogja ada anak-anak Papua itu kan satu mes. Nah, itu pas demo 98, nah itu ikut bareng demo. Nah, yang Soeharto turun itu, Pak Soeharto turun itu. Nah, dia pengen kabar itu. Nah, jadi cerita itu. Nah, Pak bisa nggak kami mau merdeka? Nggak usah kamu merdeka. Kita sama-sama bangun Indonesia gitu. Udah lobby terus. Akhirnya itu ke gubernuran itu kantor satu-satu datang. Lihat dulu. Ini mahasiswa Jogja yang kemarin mau bakti sosial di sana. Nah, terus, Bapak mau apa? Mau tangkap anak-anak ini, mahasiswa ini. Saya berani baku hantam sama Bapak. Gitu. Enggak, ini mahasiswa di Jogja. Ini mau bakti sosial di Banti, istilahnya di dekatnya Freeport. Oh iya toh. Wah, baik sekali. Wah, sudah. Apa program bakti sosialnya apa gitu. Saya ngomongin itu. Jadi tujuannya kami sama pendakian gunung. Wah, itu puncak es itu bagus itu Bapak. Nanti istilahnya itu promosikan. Papua itu tanahnya Papua subur, terus banyak mineralnya, banyak tambangnya, menghasilkan banyak uang buat negara gitu. Wah, ayam di situ. Dapat izin dari Freeport, terus masuk itu kita naik bis ke sana. Itu perjalanan sekitar 4 jam. 4 jam dari Timika. Itu udah ada daftarnya. Daftar siapa aja yang hari itu mendaki menuju kota Tembagapura. Di Tembagapura itu
ketinggian kota itu 3.600-an Oh. mdpl tinggi. Iya. Nah itu kalau dibandingin ya setinggi Semeru. Iya, iya. Nah itu masuk, terus tapi kita nggak boleh juga langsung pendakian. Di sana kami benturan lagi sama security itu. Security itu pokoknya kamu nggak bisa mendaki dan turun bis mau ditangkap. Nah, tapi kita udah ada berkas, udah ada dokumen yang izinnya itu dari Mabes Polri, Mabes Sabri, dan itu kuat. Nah, terus oke, ini tanggung jawabnya siapa? Kamu nginep di mana? Security bilang gitu. Sana terus langsung diteleponkan Koramil di Banti itu. Oke, nginep di sini aja. Ada di Koramil. Sama ada perlindungan Polsek. Sebelahnya Polsek. Dan di Tembagapura kami terheran-heran. Kayak negara di dalam negara. Karena itu udah canggih di taman di Tembagapura itu. Ada mes, pekerja itu pulang kerja, masuk kamar, udah tempat laundry dan ada itu. Udah ada laundry, jadi dia nggak susah-susah lagi nyuci. Enggak, gitu. Nah, berproses itu antara seminggu karena ya itu banyak penghalang yang kita menuju ke sana. Kalau yang bakti sosial itu sudah melaksanakan bakti sosialnya. Jadi mengajar, terus bagikan, jadi membujuk dari penduduk sana untuk berpakaian dulu. Jadi banyak yang belum senang pakai baju, jadi menyadarkan itu, terus nanti istilahnya kalau ada kekurangan vitamin apa-apa kita bagikan, dan itu sudah dijadwalkan. Dan kebetulan banget itu guru di sana juga dukung karena satu sekolahan itu yang ngajar cuma 1. Itu isinya guru 8, cuman yang ngajar cuma 1 pada saat itu di sekolah SD Banti. Aduh, aku kayak kasihan sih sebenarnya. Tapi mau gimana lagi? Istilahnya guru itu honornya atau pembayarannya gaji itu harus ke kota. Terus ke sana lagi sulit, naik pesawat. Nah itu, dan sana alam ya nggak berubahnya cepat gitu. Nah untuk pendakian pada saat itu kita ada backup dari pamannya teman saya, itu manajer tram itu kereta gantung yang naiknya langsung ke atas, nggak ke samping, jadi vertikal, set gitu. Jadi kita masuk ke areal pertambangan. Ada 2 pertambangan itu, yang dulu itu Esberg dan Grasberg. Nah, masuk naik mobil yaitu Koramil sama itu, karena pakai fasilitas Freeport nggak boleh. Kita pakai double cabin, punyanya Koramil sama Polsek, diantar, dan itu disarankan pakai 2 mobil, jadi 2-2, dan itu aturan ketat banget. Naik mobil aja sampai pakai aturan lah. Itu naik terus masuk ke shelternya, ke tram, itu naik sampai di Ayam Hitam. Di Ayam Hitam itu sempat kami ditawarin ada logistik lah. Itu nasi, ada daging, di aluminium foil itu, terus dimasukkan. Udah, pokoknya yang penting bawa, dibawa. Nah, beberapa saat pendakian itu tim ini aklimatasinya kurang. 1 jam pendakian, lewat Ayam Hitam itu akar-akar, terus ada becek-becek semua. Naik sedikit, set, udah pusing rasanya. Jadi di situ tekanan udaranya tipis banget. Porter juga gitu. Porter itu kita ambil dari ketinggian 3.600 itu di Desa Banti, di Tembagapura. Itu juga pusing. Dan kami masih istilahnya itu
buta akan penyakit ketinggian. Nah itu buka logistik, buka obat, ambil obat itu dulu Antalgin ya, masukin Antalgin. Dan itu nggak kira-kira. Aku nunggu dua, nanti teman juga. Naik, set sampai zebra wall. Zebra wall itu ada tebing, terus seperti zebra. Iya. Porter menyerah. Aku menyerah banget. Papa, saya sudah tidak kuat. Saya pusing banget. Saya minta tolong, saya mau turun aja. Nah, sudah akhirnya sadar kami. Wah, aklimatasinya mereka kurang. Udah mendingan kepala kenapa-napa, kita izinkan aja. Ya akhirnya berembuk, tim, akhirnya keluar. Turun dia. Berapa orang? 3 orang itu langsung turun. Semuanya? Nah, udah. Kami perlengkapan masuk tas semua dengan kapasitas 3 tas. 2 karier, isi dulu ukurannya itu 100 liter. Ya. 50 liter sampai 60 liter di depan, ditenteng depek. Nah itu yang kami udah mungkin tepar di situ. Jalan itu masih ngelewatin namanya water wall, naik pintu angin. Itu ketika masuk ke pintu angin, angin besar. Jadi tebing 2 gini. Nah, itu naik ke atas, tes gitu, nampik angin. Wah, di situ saya sama teman-teman kalau bawa 1 karier dilangsir gimana? Ya nggak apa-apa lah, sakuatnya. Oke, ya udah. Akhirnya dihitung 1 langkah, 10 langkah, taruh karier, terus ambil karier di bawah, turun lagi. Dan itu kami baru ngerti ketika turunnya bahwa tindakan seperti itu sangat-sangat membahayakan. Nah, kami belum tahu itu. Nah, itu bisa keluar darah dari hidung atau telinga. Dan kebetulan aku sama tim nggak sampai seperti itu. Nah, itu akhirnya sampai pintu angin, turun jalannya, terus ada beberapa danau. Nah, tim itu harus sampai ke lembah danau-danau. Jadi ada danau besar di situ. Kita titik poinnya di situ, base camp pertama untuk base camp induk lah istilahnya. Itu di situ. Nah, itu sekitar 7 jam dari ayam hitam, dari awal pendakian. Itu sebenarnya nggak boleh sih, harusnya kita istirahat, ada makan, ada pemulihan stamina, walaupun jarak itu kalau dihitung dengan pendakian yang gunung-gunung di Jawa itu 6 jam mah gampang lah gitu. Gitu. Nah, makanya harusnya kita di situ masak, minum dulu, aklimatasinya emang lambat. Jadi semua pendaki itu kecepatan aklimatasi masing-masing, tergantung kondisi di saat pendakian itu. Jadi kita udah akhirnya buat sampai sana itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore, nah itu udah menggigil. Nah pada saat itu -1. Wow. Nah itu diguyur hujan juga, sambil pendakian itu diguyur hujan. Nah itu apa istilahnya, kita buat tenda 2, terus masing-masing ya tenda berdua. Nah, terus aklimatasinya lambat, kita nggak bisa pendakian lagi untuk besoknya. Kita lemes banget. Jadi hanya keluar tenda, set,
kadang-kadang ada temen sebelah, aku mau muntah ya wis muntahin aja lah di situ. Aku juga, aduh, aku nggak bisa nolong kamu lemes banget aku. Ya udahlah, akhirnya kita menghadap kepalanya di pintu tenda. Jadi kalau ada apa-apa mau muntah ya udah muntah di situ gini kan. Hari pertama itu dari pagi sampai sore tepar. Mau masak aja malesnya minta ampun. Nah itu. Nah, istilahnya kita pakai kompor itu dulu karena perlengkapan pendakian itu sangat-sangat sulit. Itu Petromak dimodifikasi untuk jadi kompor dan pakai bahan bakarnya minyak tanah. Jadi dikocok-kocok, cos, wah nyala, wah. Gitu. Jadi untuk masak sendiri itu sudah ada istilahnya itu kepuasan, karena ini kita bisa masak di situ. Tapi logistik kami itu ada beberapa sumbangan dari teman-teman yang istilahnya dulu itu pertukaran mahasiswa yang dari luar, dari Amerika itu, dia bawakan power bar itu. Power bar coklat yang bisa ini 6 jam bisa bertahan. Nggak makan nasi, ini hanya makan ini aja bisa. Nah itu logistik andalan kami. Udah. Jadi kalau aklimatasi yang sungguh-sungguh parah itu adanya halusinasi dan aku sendiri itu yang melihat. Jadi di teman saya di tenda itu tidak melihat. Dan kebetulan gimana sih cuaca malam ini? Saya keluar. Nah, itu ada makhluk yang beda dengan Jawa. Makhluk halus cuman beda dengan Jawa. Itu dia itu badannya besar. Hitam. Mukanya seperti leak. Rambutnya aut-autan. Nah, itu tidak menginjakan tanah. Dia menghampiri tenda. Wah. Dan teman saya itu tak bangunin. Hanya sekilas saja. Wah. Dia langsung tutup muka. Dan yang menyaksikan saya. Nah, itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang gaib itu di semua gunung ada dan saya menyadari. Tapi ada pesan jadi sebelum pendakian, sebelum ekspedisi itu mulai, itu saya dikasih air. Ini air doa. Jadi air doa itu suruh saya minum. Nah, itu mungkin yang bisa melindungi. Itu makhluk halus itu ngampiri saya. Dia mau tarik tangan saya. Mau narik tubuh saya. Nggak tahu mau dibawa kemana, maksudnya apa. Nggak tahu. Karena pandangan saya itu, saya fokus aja ke dia. Dan jangan sampai kosong. Nah, kalau kosong, saya bisa hilang. Waduh. Aku nyadari itu, dan ya itu, pesan dari keluarga yang dukung banget. Akhirnya saya terhindar. Jadi tarik. Jadi nggak jadi ditarik. Terus ibaratnya dia terpental. Aku nggak tahu. Dan sangat-sangat mengerikan ketika itu.
rombongannya datang bawa pasukan karena nggak taunya mungkin itu kepala sukunya. Oh. Ya, jadi aku nggak tahu dengan berbagai macam aksesoris di badannya kelihatan semua itu. Wah, emang dia pembesar dan ada mahkotanya. Nah itu mahkota itu. Nah, terus akhirnya saya tetap berdoa aja yang saya bisa. Nah, rombongan itu nggak tahu mungkin ada penghalang di badan saya. Nah itu dia terpental lagi. Wow. Dan pasukan tadinya tangan kosong. Datang lagi, ada yang bawa tombak, ada yang bawa istilahnya itu belati, ada yang macam-macam. Tapi sorry Om, pada saat itu pasukannya banyak Om. Banyak. Nah bentuknya itu seperti manusia kah atau? Manusia, cuman dia nggak nempel tanah aja. Dan semua ngambang. Itu yang saya itu sudah berpikiran aku harus baca ini ayat kursi. Terus aku mohon kalau saya tidak mau merusak alam, tidak mau mengganggu mereka, saya hanya mau mendaki gunung itu. Dan terlontarlah kata-kata itu. Nah, terus nggak tahu bagaimana, dia diam, mereka diam semua, terus menundukkan kepala. Oh, itu setelah itu mereka hilang semua. Jadi kalau istilahnya orang Jawa itu, kamu harus kulon nuwun ketika dalam pendakian. Nah dalam pendakian itu ya kami untuk itunya sudah dalam hati, pokoknya kita kulon nuwun gini. Tapi nggak diucapkan. Jadi sebenarnya itu sakralnya ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Nah itu sebenarnya seperti itu. Tapi di tim kami karena ya itu lupa terus ada satu tekanan itu datang, semua rasa dari kami sudah berusaha ke sini, apakah ini benar yang dinamakan Pegunungan Sudirman? Masih bertanya-tanya seperti itu, apakah ini mimpi apa? Dan alam di pendakian itu sangat-sangat beda dan beda sekali dengan gunung-gunung di Jawa atau di lain-lain pulau. Jadi nggak taunya itu terbentuknya Pegunungan Sudirman itu dari patahan antara patahan Oceania sama Indo. Jadi dia tabrakan gini, jebret, naik ke atas. Dan patahan itu dalam kedalaman laut naik ke atas. Patah, jebret, das, naik ke atas. Dan itu terbukti ketika kita jalan, kita menunduk semua, itu ada lihat fosil-fosil gitu. Fosil binatang laut. Jadi ada kuda laut, ada udang, itu di batu. Jadi udah terbentuk deh. Jadi dulu kan mungkin itu es sampai situ semua. Sampai situ semua, akhirnya jadi fosil. Nah itu. Jadi di sana itu lengkap. Ada batu emasnya, ada batu perak, ada batu tembaga, ada fosil binatang lautnya, dan lengkap dia. Kalau hewan di sana itu ada seperti serigala, dan saya juga ditemui di situ. Nah itu di hari ketiga ketika pendakian menuju ke Puncak Jaya. Nah di situ ketemu
ini binatang apa? Kayak anjing, cuman dia kupingnya lebih panjang. Nah, mirip-mirip serigala. Dan untungnya kita nggak diterkam aja sih. Iya, iya, Gitu, iya. gitu, gitu. Nah, Jadi Om bisa dilanjut lagi cerita yang tadi itu. Setelah itu kan baru melanjutkan perjalanan di hari keberapa tuh berarti? itu di hari ketiga. Oke. Dari hari kedua itu udah nggak bisa apa-apa. Hari ketiga kita bangun pagi setelah sholat subuh dan itu nggak lepas dari jaket. Oh. Jaket tetap 5 dan celana itu double. Iya. Nah itu dan udah pakai persiapan. Maksudnya sepatunya udah ganti yang sepatu yang agak untuk pendakian gunung yang ekstrim itu. Nah, perlengkapan udah disiapkan semua. Terus akhirnya kita putuskan itu sekitar jam 9-an itu melakukan pendakian. Tapi misalnya dari tim ada yang nggak kuat, kita camp lagi di mana? Gitu. Jadi perjanjiannya seperti itu. Nggak usah meninggalkan atau nanti nge-campnya pisah, tetap jadi satu. Karena kebetulan yang rombongannya yang aku bilang tadi itu ada rombongan turis-turis itu mancanegara yang itu dia udah posisinya di Lembah Kuning. Dia manjat ke Karten. Iya, iya. Nah, kami satu tim aja yang ada di Lembah Danau-Danau. Karena hanya ada 2 rombongan. Nah, udah gitu kita sampai Glacier namanya. Marine Glacier. Nah, itu ada lidah es yang istilahnya esnya itu batu keras. Nah, itu di situ sudah ngelihat lidah es, terus ada teman yang ngecamp aja dulu di sini. Kita nggak bisa naik karena ya itu aklimatasinya udah sama-sama pusing, semua pusing. Ya udah akhirnya kita di situ, terus masa kegiatan aklimatasi, bikin teh hangat semua logistik dikeluarkan, terus ada ya itu yang untuk kalori itu kami baca di lembaran buku. Nah ini ada dulu informasinya hanya ini. Saya dapat dari anggota Mapala UI. Nah, itu teknisnya semua ada di sini dan pengalaman anak-anak Mapala UI di sini. Ada 2 jalur, yang lewat satu Freeport, yang satu lewat Ilaga. Gitu. Terus kita ambil dari sini, dari yang Freeport aja. Nah, terus ada logistik itu harus memenuhi pendakian itu antara yang 4.500 sampai 5.000 kalori. Data semua ada di sini. Ya, hanya ini aja yang dipakai di zaman itu. Dan nggak ada lagi istilah untuk mendapatkan informasi itu sangat-sangat sulit di era itu. Nah, terus udah yang penting kita nyamannya kita pendakian. Nah gitu. Jadi hari ke-3 sampai ngecamp, terus mau lanjut lagi itu badai es. Nah itu kami diriin tenda, tapi pada saat tenda itu belum bersalju. Itu di siang hari. Nah, terus malamnya tenda udah hampir mendelong banget, udah hampir mau rubuh, nggak taunya penuh es. Es itu salju itu kayak es serut itu. Es serut, tambah lama tambah numpuk itu, nanti keluar bek. Jadi tenda digoyang-goyangin gitu, turun gitu. Nah itu pas kebetulan itu angin besar, terus cuaca juga gitu. Nah itu malam itu mencekam banget karena 2 sleeping bag tembus. Masih kerasa dingin. Jadi aku 2 kaos kaki langsung jadiin 1. Itu pakai bahan wool, tetap dingin. Dan kita nggak bisa buat perapian juga. Kalau anak-anak zaman sekarang itu pakai yang diusap jadi anget. Itu warmer itu. Warmer itu. Di situ
kami belum tahu juga nggak ada. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu itu pagi datang. Jadi pemikirannya kapan paginya, kapan paginya. Kalau ada matahari kita ini dapat hangat, terus kita nggak seperti ini kedinginan gitu. Pagi terus nggak taunya itu cerah, hanya cerah sebentar saja. Jadi kita belajar juga. Ketika cerah kita bangun langsung, yang basah dijemur-jemurin, sambil ngambil dokumentasi apa semua. Terus nggak taunya itu ketutup lagi. Dan dahsyatnya itu lagi badai lagi. Dan itu tenda sampai miring gitu. Jadi dulu itu saya ada tenda yang frame-nya sudah alloy. Dan itu tenda ekspedisi buat pendakian gunung es emang. Nah, saya bawa, tak siapin, dan mungkin kalau dibandingkan di gunung-gunung lain bisa keangkat. kalau yang badai seperti itu pakai tenda yang biasa. Nah, gitu. Ya untungnya kita pakai tenda itu, kita ya bertahan. Terus untungnya sekali juga kita di dalam pendakian itu sebelum masuk tenda kita udah masak dulu, karena dulu ya kompornya di luar. Ketika badai sulit ya nyala lagi, dan itu untung udah ada logistik di dalam. Jadi udah masak dulu kornet, sarden udah dimasuk tenda masing-masing. Tapi ketika misalnya lapar harus makan, bawa termos buat minum air hangat. Itu terus itu. Nah, semalam masih berjalan semalam lagi. Nah, terus paginya lagi itu kami berusaha. Untung cuaca ada dapat cerah sedikit. Nah, kita ayo jalan. Nah, pokoknya kita jalan. Nah, udah mulai pakai krampon. Nah, kan lidah es itu. Jadi kalau misalnya hanya pakai sepatu trekking biasa itu licin malah. Itu pakai krampon gitu. Jadi ada lancipnya itu. Masih cek gitu. Nah, itu terus kita pakai harness, pakai tali karmantel antar pendaki itu ada moving together gitu. Nah, jadi ketika misalnya kita nggak tahu ada crack di bawah es itu, nah kita masih ada teman yang bisa melindungi gitu. Ya udah akhirnya sempat beberapa saat itu saya masuk ke cracknya. Das gitu. Nah, kebetulan saya nomor 2. Dan itu jalannya kan zigzag, Mas. Sini satu. Nanti yang sini satu, yang kiri kanan. Nah, kebetulan saya dapat yang crack. Dapat segini. Di atas pinggang, aku raba-raba gini. Nggak ada dasarannya ini. Aku teriak, Mas, kosong, nggak ada dasarannya. Akhirnya langsung teman pakai buat angkor dari kapak esnya, cret semua, terus udah rescue. Dan jaraknya lumayan, hampir 5 meteran. Cret. Dah. Nah, terus pokoknya hati-hati gitu. Oh ya. Oke, jalan lagi. Nah, itu di Puncak Jaya itu memang ya rezeki-rezekinan. Ketika sampai puncak itu kabut.
Wah, itu yang disayangkan itu. Udah pokoknya kita sampai, terus ngibarin ada di foto. Jadi dulu tuh kita bawa 8 roll. Roll itu isinya 36. Iya. Masih kodak apa kunci itu. Nah, itu satu roll itu ada bergaris bocor di kamera. Itu ya akhirnya gambarnya ada cuman nggak begitu bagus. Dan dijatah, Mas. Foto itu nggak kayak sekarang. Ada foto sendiri itu udah seneng banget. itu khusus untuk di puncak. Iya. Jadi di Jawa dulu itu ada tuh foto di aku ya hanya beberapa yang ada di puncak. Terus ngibarin bendera, terus ngibarin bendera Mapala sama-sama, dan akhirnya kita semua itu ibaratnya itu kembali lagi, mimpi kita itu tercapai. Itu suatu anugerah yang pendaki lain itu gak dapat. Gitu. Jadi itu pada sujud syukur dan istilahnya itu lega. Walaupun ya istilahnya badai atau dapatnya tembok kalau zaman sekarang bilangnya, itu gak masalah. Yang penting saya sudah mencapai puncak yang diimpikan dari ekspedisi itu. Dan saya ambil 2 puncak ini mereka, dan jalan nggak berapa lama ada turun terus dapat puncak Sumantri Bojonegoro. Nah itu foto-foto juga, ada plakatnya juga. Nah kebetulan ya foto di zaman itu berjamur dan nggak bisa jadi hanya jadi kenangan aja. Cuman ada beberapa foto lah yang itu di Puncak Jaya, itu di Puncak Sumantri Bojonegoro gitu. Nah terus sempat kita ke sorean karena dari Marine Glacier itu jaraknya itu kalau dibilang sih nggak begitu jauh. Nah, cuman kita sangat berhati-hati karena kita awam banget di gunung es. Dan jalan turunnya itu kadang-kadang bisa beda. Karena nggak ada tonggaknya itu, tandanya itu. Jadi main feeling aja, dan itu kabut. Nah, itu yang sangat-sangat mengerikan. Kita sangat berhati-hati untuk kembali turunnya karena saya sudah masuk ke crack gitu. Nah, hati-hati banget. Dan yang penting itu selamat aja. Pemikirannya seperti itu karena kebanyakan pendaki yang banyak dicerita pada saat itu malah yang turunnya itu yang banyak kecelakaannya gitu, karena dia satu dari fisik itu mungkin ya kebanggaan sendiri atau sombong apa-apa. Nah, nanti terjadi di lenger kalau istilah orang Jawa, jalur yang tadi itu nggak jadi patokan, malah ke jauh gitu, dan itu tebing. Jadi setelah Marine Glacier itu hanya ada jalan batu, nah itu juga pinggir-pinggirnya udah tebing jurang. Iya, jurang. Jadi saya sama tim hanya beberapa kali foto lah itu ada. Terus turun, terus ketemu tenda, nah, terus tim rembukan lagi kalau kita tidak bermalam di sini lagi, kita langsung turun. Pada saat itu juga langsung turun ke lembah danau-danau. Jadi ngecamp dulu di lembah danau-danau. Nah, dan dapat di lembah danau-danau itu agak malam lah, itu setelah maghrib itu. Nah, terus udah kita berusaha, ya dingin, masih tetap dingin, masih minus 10 gitu. Minus 10 di hari itu. Nah, itu sangat
terakhir itu mengerikan. Karena 10 lebih, kadang-kadang minus 11, 12 gitu di malam hari itu. Itu kami, ya itu tantangannya untuk turun, nggak taunya nggak gampang. Nah, terus kita diriin tenda, akhirnya camp, udah pokoknya power bar, makan pakai power bar, kita istirahat itu nggak kerasa, nggak taunya sampai pagi dan tim semua turun, tidur Tidur. tidur Berarti banget. nggak ada gangguan lagi di malam? Nggak ada gangguan. Yang dari kayak makhluk kamu gitu nggak itu nggak ada. Alhamdulillah itu pokoknya kami kayak teman-teman juga istilahnya itu senang karena misi yang beberapa tahun terus digaungkan itu dapat tercapai. Terus alhamdulillah itu di hari setelah itu cerah dan semua pakaian itu dibongkar, dijemur semua, dan itu sampai jam 11 siang. Jam 11 siang itu udah mulai packing kami. Ada beberapa kan kayak jaket tadinya basah semua, yang kering di packing lagi, kembali packing lagi. Nah, terus hanya foto-foto aja, terus kita rembukan lagi mau turun kapan gitu. Jadi turun mau saat itu apa ini sekarang gitu tuh. Nah, terus udah kita kebut aja. Akhirnya itu ini udah bongkar tenda, kita turun. Nah, turun gitu. Turun sampai di istilahnya itu depannya karton piramid itu ada pendaki yang rombongan itu yang sebenarnya mengajak kami untuk ayo mendaki kartonnya. Nah gitu. Cuman batas waktu kami dalam surat itu sudah harus pulang tanggal 31 Maret. Gitu. Jadi kami tidak bisa gabung ke kartosnya. Iya, pada saat itu sebenarnya kepengen banget. Tapi ada juga tim yang nggak bisa, dia nggak mau juga manjat. Terus ya udahlah, solidaritas saja, kita mendingan nggak usah semua seperti itu. Dan istilahnya nanti jangan mengorbankan satu orang, kita mendaki lagi itu masih ada butuh antaranya 6 jam, terus harus menginap juga di situ, baru besok pagi naik. Nah itu terlalu istilah egois untuk kami tim gitu. Terus akhirnya pulang sambil jalan gitu, aku mau bawa bekal apa ya, ada oleh-oleh apa gitu di situ. Nah kebetulan di dekat-dekat Ayam Hitam itu ngumpulin aja batu yang ada batu, saya sih nggak tahu kalau itu batu emas sama perak dan tembaga gitu. Jadi kebetulan aku bawa nih. Nah, gini. Boleh Om lihat. Ada. Itu batu satu batu bongkahan atau memang? Ya, ada besar, ada kecil. Itu tak masukin ke karyal aja dulu. Yang penting dapat ada fosil itu. Wah, dapat dulu. Nah, kenapa bisa tertarik sama batu itu? Jadi saya tuh seringnya ketika mendaki itu Kulon Won, saya mau bawa oleh-oleh. Nah, ini buat ketika kenang-kenangan pendakian gunung itu batu yang saya bawa. Gitu. Jadi aku ada beberapa batu yang saya ambil di jalur pendakian. Dan ini tidak rusak ya? Terus Grassberg, dan yang satu lagi nih, yang ini itu dari Esberg ini. Dua tempat yang berbeda? Dua tempat yang berbeda, dan pertambangannya itu gunung. Esberg itu gunung ya?
gunung itu kalau ya bandingannya itu Gunung Sumbing yang bolong. Gunung Sumbing terus dibolong, terus habis kontrak kerjanya pindah ke Grasberg. Grasberg juga gunung. Perbandingannya seperti Gunung Semeru kalau Grasberg. Ketinggian awalnya Iya, itu. habis ke bawah. Habis ke bawah. Jadi kayak bentuknya bur. Bur itu nggak taunya jalan. Jalan yang isinya truk. Kalau di gambar kayak jauh jaraknya ya. Jauh. Tapi memang besar. Itu Dari truk besar, tambang itu. truk tambang itu kalau ukurannya itu 2 meter sampai 2,5 meter itu hanya bannya dulu. Iya. Bannya doang. Ya itu. Itu berarti wah, Jalannya besar banget tapi kita ngelihat dari atas itu, seperti itu tuh, Iya, ada iya. danaunya gitu juga. Pokoknya ngeri. iya. Ini. Jadi ini dari Esberg. Nah, Oke. ini dari Boleh lihat dong. ini dari Grasberg ini. Gitu. Ini kayak kalau kita lihat sekilas seperti ada mengkerap-mengkerapnya. Iya. Cahaya-cahaya pantulan seperti kristal ya. Ini ada istilahnya itu, kita nggak tahu kalau istilahnya itu di zaman itu pertambangan Freeport itu hanya dipublikasikan itu di Tembagapura aja. Jadi kenapa pada saat itu tuh hanya tembaga yang dibilangin ke masyarakat. Jadi buku-buku pelajaran itu SD saya itu Iya. itu pertambangan tembaga di Irian Jaya itu yang terbesar. Tuh. Jadi yang dijelaskan itu hanya tembaga. Nggak taunya satu batu ini Oke. itu ada 3 elemen. Mengandung 3 elemen. 3. Jadi ada emas, perak, dan tembaga. Kenapa Om bisa tahu? Nah, itu saya kasih oleh-oleh ini ke dosen. Dosen saya itu pernah di tempat saya, terus pindah ke UPN. Oke. Nah, saya pulang, terus katanya ada yang ekspedisi ke Puncak Jaya, ada oleh-oleh nggak? Dan dia senang banget. Ini dikasih tahu itu. Jadi kasihnya ini, wah ini udah, nah, ini nih kalau menurut penelitian, nah saya dijelaskan seperti itu. Gitu. Dan di Freeport pun saya ada pas turun dari pendakian itu dijelaskan masuk di laboratoriumnya Freeport, nah, itu segala jenis batuan itu ada di sana semua. Jadi sampel-sampel itu. Itu sampai emas yang udah jadi itu ada di situ. Awalnya batu berarti ya. Batu. Awalnya seperti ini. Nah, terus setelah itu? Jadi prosesnya ini gini, terus ini dihancurkan, nanti jadi pasir. Nah, ini ada pasirnya. Iya. Pasirnya kayak gini. Dibuka nggak? Boleh. Kelihatan nggak ya? Nah, ini pasirnya kayak gini. Maaf Om. Loh, kayak pasir Malang ya? Ya, kayak pasir Malang. Iya, yang buat akuarium ya. Agak kasar. Jadi kasar, nanti dihaluskan lagi. Oke. Nah, terus dipisahkan dari pasir-pasirnya. Ya, jadi turahan-turahan yang itu dipisah lagi, nanti jadinya seperti ini. Ini apa Om? Ini emas. Emas? Iya, ini emas. Ini nanti dikasih air raksa, nanti pisah antaranya emas dan tembaga. Tapi sudah pernah dicoba, ditawarin ke toko emas gitu pernah? Kalau ke toko emas, saya udah pernah. Oke. Nah, jadi ada istri saya, nah, itu bawa ke toko emas. Awalnya gak percaya? Ya, ini murni apa bukan gitu? Ya. Dan ternyata? Ini benar emas. Dan ini murni. Yang maksudnya murni itu tidak ada campuran, gitu. Jadi ada peraknya nggak sih? Nggak ada. Oh, ini udah bersih berarti ya? Emas saja. Oke. Berarti sudah hampir berapa puluh tahun Om pegang? Itu dari 99 tuh sampai 2025, nah, sekitar 26 tahun.
Ini. Jadi pengalaman pas turunnya itu sambil bakti sosial apa itu yang saya ngajar di SD itu dia respect banget, dia senang banget, terus kadang-kadang ngajak ke saya ke tempatnya dia, ke rumahnya dia itu Setelah jalan. turun pendakian berarti bakti sosial. Jadi Sedikit aja Om ceritain Om. Jadi turun pendakian, saya ke Tembagapura lagi. Nah, di Tembagapura saya nginep lagi di Koramil, terus ada beberapa temen yang ayo sekalian bakti sosial. Jadi kelas-kelasan, nah, aku ngajar kelas 1, kamu kelas 2, nah, semua itu. Nah, terus ada yang respect, ayo kita ke tempat saya. Pokoknya terus jalan terus. Katanya 2 hari. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Perjalanan dari Banti ke desanya dia. Iya. Dan itu dia pulang seminggu sekali. Dan itu kalau misalnya nggak hujan. Dan kalau di tengah jalan hujan, ya itu nasib-nasiban dia. itu ya ketika saya mau pamitan pun dia menangis. Dia mau ikut. Selama berapa lama Om stay di sana? Itu hampir 3 mingguan. 3 mingguan. 3 minggu di situ. Tapi memberikan kenangan yang... Iya. Jadi apalagi yang tim bakti sosialnya itu lebih lama bertemu dengan mereka. Jadi, kalau dengan saya itu hanya ada 3 minggu. Selingan aja ya. Nah, terus ya itu kami istilahnya itu sering jatah makannya saya makan sehari 2 kali aja, itu dapat dari Freeport, terus yang 1 saya bagikan ke mereka. Itu penduduk sana sangat-sangat, jadi istilahnya itu balas budinya, dia bisanya pakai apa gitu. Kadang-kadang mereka juga sangat bingung banget. Terus mereka tuh senengnya, kakak ini ada token, itu tas. Yang di game gitu. Ada kecil, ada besar. Nah itu dikasih. Jadi ada lagi yang sering dibawa panah, itu dikasih. Ini kakak, ini bawa kakak. Nah, ini dan teman-teman juga kebagian sama. Itu yang dikasih lucu, ya, tidak meminta ya? Iya, dikasih. Iya. Karena dia udah mau ngajarin dia. Cara untuk membahas budi seperti itu. Buku dikasih. Nah, ada lagi itu sampai token. Koteka. Ya. Kotekanya itu dikasih. Jadi dari dia bayi atau umur-umur kecil gitu, 6 tahun, 7 tahun dia kumpulin, itu dikasih. Makanya udah akhirnya kayak barter. Iya. Saya itu menu-menuin tas itu, jaket apa semua udah tak bagiin, kaos-kaos tak kasih semua. Nah, nggak taunya di hari kepulangan itu 1 tas itu isinya ada batu emas, ada oleh-oleh kerajinan tangan, ada senjatanya mereka. Jadi ada belati aku bawa dikasih juga, itu dari tulangnya kasuari dan itu udah ada sarungnya, dan itu anyamannya bagus banget, rapi, pakai tali kecil-kecil itu dianyam. Bagus. Masih ada Om? Itu ada di tempat saudara, jadi tak kasih. Kalau boleh nanti minta fotonya aja Om ya? Iya. Itu. Terus lagi senjata-senjata kapak. Iya. Kapak yang kayak purba gitu. Itu kapak batu, itu juga dapat dari sana. Wah, pokoknya hal-hal yang... Pulang punya oleh-oleh ya? Iya, punya oleh-oleh banget gitu. Tapi itu mereka itu sebenarnya sih tidak mau kehilangan tim, karena ya itu mereka merasa yang dibutuhkan mereka itu ya
khususnya anak-anak itu memang pendidikan. Di sana kasihan banget pendidikan mereka ya. Dia tungku nggak tahu loh yang buat masak itu. Iya. Sementara itu dia hanya bakar batu sama itu ya buat perapian ya tradisional banget. Nah, tungku itu tak bikinkan itu untuk masak yang ada di Jawa gitu. Iya. Dia heran. Heran. Tungku dapur ya? Yang buat dapur, yang buat masukin kayu Iya. itu. Nah, iya, masukin itu. Ada lubang 2 kalau itu, ada lubang 1. Tak buatin itu. Senangnya minta ampun. Oh. Jadi ketika diajak ke tempat rumahnya mereka, di sukunya mereka, rumah Honai, satu keluarga ada binatangnya juga masuk satu rumah dan perapian di tengah dan wah kayaknya udaranya sumpuk banget dan ya aku nggak bisa tidur, aku tidur di luar aja udah pakai sleeping bag karena ya Karena memang belum terbiasa ya. gitu. Memang tidak terbiasa. Nah, berarti setelah ekspedisi ini total dari awal sampai akhir itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Iya. Persiapan hampir 3 tahun, ekspedisinya 4 bulan. Iya. Nah, jarak pendakian dari awal trek awal sampai naik puncak dan turun lagi itu berapa hari? Itu seminggu. Seminggu. Ya 8 hari nanti. 8 hari cuma dapat 2 puncak ya? Iya. Puncak Jaya Jaya sama juga Sumantri Bojonegoro. Sumantri Bojonegoro. Jadi Sumantri Bojonegoro itu rektor di UI. Oh. Nah, Ya. puncak Jaya ini berapa ketinggiannya Om pada saat itu? Itu 4.648. Nah, kalau satunya lagi? Masih di angka 4.000 juga? 4.600-an. Karena nggak begitu gini. Nah, seperti ini gini. Set. Puncaknya sini sampai sini. Dan itu tebing. Los ke bawah. Los ke bawah. Dan ada satu lagi, Hindenburg. Iya. Itu di sampingnya. 3 puncak itu. Nah, dulu yang lewat Ilaga itu lewatnya situ. Oh. Naik tebing dulu lagi. Mungkin jalurnya itu jalur lama ya kalau itu ya? Iya, lewat Ilaga lewat itu dan membutuhkan 8 harian sampai di situ. Sampai ayam-ayam itu ya? Sampai ayam hitam ya? Enggak lewat ayam lewat hitam. Langsung tebing, langsung Puncak Jaya. Dan pakai ini. Climbing. Jadi yang ke situ itu ITB 81. Pernah tuh. Tahun 81 ada di artikel majalah Intisari. Nah, itu saya sempat baca itu dan dia nemukan pesawat Dakota. Masih ada itunya. Pilotnya. Jadi nggak taunya itu Jepang. Kan perang di kawasan Pasifik. Iya. Nabrak. Dan ya ini ada beberapa batu atau oleh-oleh dari sana itu enggak dari Graceberg, enggak dari itu juga, dari bawah-bawah juga. Kami dikasih juga sama warga sekitar gitu, batu apa gitu. Terus sampai di Tembagapura beberapa hari, terus kita pamit, kita turun, terus ditampung lagi karena nunggu penerbangan Herculesnya itu, kita ada mes di Koramil, di Kodim, jadi kita telepon Bapak Komandan, terus Bapak Komandan bilang, udah kamu tinggal di sana di mes itu, kalau kurang logistiknya ambil nih, udah ada jatah sendiri. Itu dikasih semua dan kami juga sangat-sangat terbantu karena kebetulan logistik yang ada ketimbang bawa berat-berat kasih semua ke masyarakat. Tinggal aja berarti. Tinggal aja itu sama ya itu pakaian apa semua tak kasih semua. Terus di situ nunggu jadwal penerbangan. Nah, kebetulan itu kita dapat yang 1 orang itu tinggal. Yang teman saya yang Ola Pansaka itu masih tinggal di
Oh. Di sana terus dia terbang ke Jayapura, terus kami yang berdelapan karena lobby-lobbynya komandan bisa berbarengan. Oh. Pulangnya berbarengan, turun di Semarang. Oh. Nah, itu satu berkah dan Iya. jadi kalau tim kan kasihan. Kalau mencar-mencar ya. Kalau kloter lagi 2 minggu yang Iya. lagi itu kan kasihan. Nah, kebetulan itu dapat bareng dan ada peristiwa sedikit insiden ini kalau batu-batu ini gitu ketahuan dan gak boleh dibawa sebenarnya. Oh. Itu kami bawa batu, aku terus terang itu satu tas karier. Ada batu, terus Oke. satu karier lagi itu OTK gitu ya? OTK ada apa? Ya kerajinan di situ. Terus alat-alat perang panah semua dibawa semua. Wah itu, nah yang khususnya batu itu nggak boleh. Seharusnya. Terus kami mau diproses sebenarnya. Nah, terus kebetulan tuh ada nggak taunya tuh ya Paskas. Dia lihat kok lambangnya proklamasi Universitas Proklamasi Yogyakarta. Nah ini siapa ini gitu ya. Mas, kamu ngapain di sini? Saya habis ekspedisi mau pulang, ekspedisinya tak ceritain ada bakti sosial, ada pendakian gunung, nah, terus sampai ke Puncak Jaya saya mau pulang dan ini oleh-oleh dari masyarakat sana itu harus dibawa. Terus langsung bisikin aku, oh pulang aja, dah diem-diem. Saya alumni proklamasi, langsung lega, udah salaman kayak, wah. Akhirnya masuk, Hercules datang, masuk, Pulang langsung. packing, langsung turun Di Semarang berarti. Semarang. Jadi ya transit dulu, Oke. ada transit di Sulawesi. Iya. Tapi itu transitnya hanya sekali di Semarang, terus langsung transit di Ujung Pandang terus ke Semarang. Oh. Terus Semarang. Berarti ekspedisi pada tahun 99 ini sukses Om. Berarti. Sukses, walaupun Bener ya nggak cerah sih. Iya. Cuman ya. Tapi itu masih sebetulnya. nyimpan beberapa foto Om pada saat itu. Masih Ya. Nanti kalau boleh minta aku buat tampilin slide-nya. Iya. Di tahun 99 tuh Puncak Jaya itu seperti apa? Iya, ada jadi beberapa foto itu yang tidak berjamur dan ya udah aman lah ya. Aman gitu. Oke, nih Om, pertanyaan saya nih Om cuma satu. Tadi kan sempat cerita sebelum melihat sosok yang seperti itu Om ya. Sempat dikasih ritual dulu Om. Ya, gini. Itu ritual ini di rumah apa di mana? Kalau yang saya itu jadi keluarga itu ya dukung, cuman istilahnya kamu harus ada bekal. Oke. Bekal itu kamu saya doakan dan itu masyarakat kebetulan saya tinggal di rumah bersamaan dengan Pak D. Orang tua saya di Tanjung Priok. Nah itu mau berangkat memang ada selamatan. Selamatan terus ada. Nah kalau saya anggap itu Simba saya. Nah itu dongake dikasih air minum. Dan itu diminumkan. Dan itu kalau setelah aku sampai rumah terus baru ngertinya yang lain kena malaria, saya nggak kena. Alhamdulillah. Di awal penerbangan itu ya. Itu satu berkah. Suatu keajaiban. Itu terus air doa itu ya istilahnya kalau saya beragama Islam ya harus percaya gitu karena doa itu kita dapat berhasil di ekspedisi ini. Gitu. Saya penasaran sosoknya ini ternyata yang awalnya satu hingga akhirnya itu datang lagi banyak pasukan. Kira-kira berapa orang pasukan berarti sempat ini? Kalau pertama itu sekitar 100 orang. 100. Pertama jadi ada pasukan
100 orang. Iya. Terus lebih dari 100. Dan Oh. dan itu keliling. Mengelilingi Nah, itu tenda. sampai merinding aku. Jadi di tenda itu buat lingkaran dan saya ada di tengah. Itu. Jadi saya nengok sini semua. Itu semuanya ada. Ada semua. Dan itu mau pukul semua. Wah, mau nancap. Ada yang bawa. Ya udah siap nyerang lah. Siap gitu. nyerang gitu. Tapi menurut Om ini kan tadi kan sempat bilang kalau mereka itu seperti manusia, tapi mengambang. Ngambang, mukanya jelek semua. Jadi yang pertama mungkin tanda saya ngelihatnya itu memang auranya itu aura api semua, hitam campur api. Jadi, dan mahkotanya itu nyala api. Gitu. Nah, nggak taunya pasukannya itu apinya kecil. Nah, kalau yang besar, Yang seperti yang rakit pertama sekali aku ditemuin, Ya. itu besar apinya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, setelah turun, sempet nanya nggak sama kedua atau ke teman-teman Om ini pada ngalamin nggak mereka? Jadi gini, ceritanya itu mereka tahu, cuman rame. Oh, mereka merasa rame aja. Rame. Tapi melihat bentuknya, sosoknya. Satu yang lihat, yang Oke. teman satu Yang cepat dibangunin ya temennya. dibangunnya, rame. Terus yang dua, yang satu tenda lagi yang berdua itu dia nggak bisa gerak. Jadi dia mau berdiri atau buka pintu tenda itu Nggak bisa. sulit, nggak bisa. Karena apa, Om? Kayak ada yang dicegat, Kayak ada yang nahan. nahan, dan badan itu kayak Ketindih. ketindih. Kan posisi tidur gini kan, ketindih gitu. Aduh. Terus tangan gitu, mau gerak itu sulit. Gitu. Nah, menurut mereka, jadi hal-hal yang seperti itu terungkap sih ketika sudah masuk di kampus. Setelah sampai Baru kampus baru sharing-sharing seperti sharing gitu dan jalan lurus gitu. Iya. Terima kasih banyak Om ya. Iya. Udah mau datang dan berbagi kisah pengalaman ekspedisinya nih. Ini Iya. jujur pertama kali besok pagi menayangkan cerita tentang gunung yang ada di Papua nih Om. Jadi biasanya kan cuma dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan segala macamnya. Tapi ini spesial banget di Jogja ya. Dan gue mau mengingatkan kembali, gue lagi berada di salah satu daerah Jogja, lebih tepatnya di salah satu homestay yang bernama Joglo Puluwatu. Itu tuh tempatnya asik banget dan recommended banget nih buat teman-teman yang pengen menginap di rumah Joglo seperti ini. Oke, Om, terima kasih banyak Om Dono udah mau sharing ceritanya nih ya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya nih. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sob, gue mau ngasih sedikit info nih. Jadi lokasi syuting roadcast yang kita pakai selama di Jogja ini berada di sebuah penginapan bernama Joglo Puluwatu. Saya Kristo dari Joglo Puluwatu Villa and Resort. Itu lokasinya berada di kilometer 16 Jalan Palagan, Kota Yogyakarta. Jadi kalau dari Malioboro itu sekitar 14 kilo arah ke utara dan itu dekat dengan Gunung Merapi kalau dari sini. Dan dekat dengan wisata Kaliurang dan Bukit Turbo.
begitu masuk area penginapan, nuansa pedesaannya langsung terasa. Semua bangunan berkonsep joglo, sederhana tapi nyaman. Halamannya luas, banyak tanaman buah, area parkir juga lega, dan ada kolam renangnya dan kafe yang enak buat santai. Joglo Pulau Watu itu ada 6 tipe villa, ada Majapahit, Mataram, Sriwijaya 1, Sriwijaya 2, Sumenep, dan Singosari. Nah, kalau dari Majapahit 1 ini adalah yang paling komplit fasilitasnya, itu ada 4 kamar terpisah dan ada 3 kamar mandi dalam. Dan semuanya komplit seperti rumah. Tipe berikutnya adalah tipe Mataram, itu kayak model rumah Jawa zaman dulu di mana tidak ada sekat apapun. Di dalam situ ada ruang tamunya, ada 3 bed, ada kamar mandi dalam, dan ada dapur. Kamar mandi dalam itu semua memakai water heater. Kemudian tipe-tipe yang lain seperti Sriwijaya 1 dan Sriwijaya 2 itu sama. Dalam satu villa itu hanya ada 1 bed tapi ruangannya luas. Kalau ditambah extra bed kita bisa sampai 5 orang. Kemudian ada satu lagi Sumenep. Ini kamarnya luasnya hampir mirip Sriwijaya tapi bangunannya bukan dari kayu. Kalau Sriwijaya itu dari rumah panggung yang kita ambil dari konsep Sumatera. Kalau ini seperti rumah biasa Sumenep. Satu lagi yang paling kecil adalah Singosari. Dia konsepnya rumah kayu kuno zaman dulu, 1 bed dan ada kamar mandi dalam, bisa tambah dengan pemanas juga. Buat kalian yang cari tempat penginapan dengan suasana adem, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota, Joglo Pulau Watu bisa jadi pilihan yang pas. Untuk informasi tambahan, kalian bisa hubungi kontak yang tertera di deskripsi video ya.